Previously on The Walking Dead. Two of ours went missing. We found their horses, though. Half skinned, half eaten. I like you. I think you're a good person. And I want to show you that this is a good place. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Peringatan, video ini mengandung full spoiler. Awal episode 11 memperlihatkan flashback dari Raja Ezekiel bersama dengan Carol dan Jerry sedang menunggu kedatangan Jesus dan Tara. Sambil menunggu kedatangan Jesus, Jerry memberikan kabar gembira bahwa Nabila sedang mengandung. Tidak lama kemudian Tara dan Jesus datang. Kedatangan Jesus untuk memberikan piagam kedamaian. Flashback dari Raja Ezekiel terhenti karena ada Diane yang memanggilnya. Hari ini Raja Ezekiel dan pasukannya akan keluar dari The Kingdom untuk berburu. Tidak lupa, Carol akan ikut. Sedangkan di Hilltop, mereka masih menghadapi pasukan Alpha yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Alpha meminta kepada Hilltop untuk mengembalikan putrinya. Kalau tidak, maka akan terjadi konflik besar-besaran di Hilltop. Magna bertanya kepada Alpha kondisi dua orang Hilltop yang ditahan oleh mereka. Alpha memperlihatkan dua orang yang ditahan tersebut dalam kondisi baik-baik. Daryl belum mau menyerahkan Lydia karena ia mengetahui ibunya berlaku kasar kepada Lydia. Ia memilih keluar gerbang dan menemui secara langsung Alpha. Kembali ke Raja Ezekiel. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan rusa dari perburuannya. Raja menyuruh Carol dan sebagian pasukannya untuk kembali ke The Kingdom membawa rusa yang didapat. Sedangkan Raja sendiri masih mempunyai misi sampingan, yaitu mengambil proyektor. Namun Carol tidak mau kembali tanpa Raja. Ia tidak mau ada rahasia di antara mereka. Akhirnya mereka semua ikut dalam misi sampingan Raja. Mereka ternyata datang ke sebuah gedung bioskop. Jerry akan mengambil sebuah proyektor di gedung bioskop tersebut yang nantinya akan digunakan untuk nonton bareng di event pasar raya. Sebagai catatan saja, mereka semua sudah lama tidak nonton film karena pandemi zombie yang sudah merajalela. Sedangkan di Hilltop, Daryl dengan gagah berani sendirian menemui Alpha dan pasukannya. Dengan terang-terangan, Daryl mengatakan tidak akan mengembalikan Lydia kepada mereka. Daryl justru balik menantang mereka jika memang peperangan harus terjadi. Hilltop siap menghancurkan semua anggota Alpha dengan senjata yang Hilltop miliki. Alpha nampaknya sangat sayang kepada anaknya. Ia masih mau bernegosiasi. Orang Hilltop masuk ke wilayah mereka tidak mempermasalahkannya. Orang Hilltop telah membunuh beberapa anggotanya, ia juga akan memaafkannya. Namun, jika mereka tidak mengembalikan putrinya, maka akan terjadi konflik yang sangat besar dan dua orang tahanan Hilltop akan dibunuh di hadapan mereka. Mendengar statement dari Alpha, Daryl memutuskan akan mengembalikan Lydia kepada mereka. Dalam penantian menunggu Lydia dibebaskan, kelompok Alpha didatangi segerombolan zombie. Alpha menyuruh salah satu anggotanya untuk menjauhkan kerumunan zombie dari mereka. Sedangkan masalah di Hilltop terjadi, Daryl yang akan mengambil Lydia dari ruang tahanan dikejutkan dengan informasi dari Tara dan Magna dan Yumiko bahwa Lydia telah menghilang. Daryl langsung menginstruksikan kepada semua orang untuk mencari keberadaan Lydia di setiap sudut Hilltop. Daryl juga memanfaatkan anjingnya untuk melacak keberadaan Lydia. Sedangkan di luar Hilltop, anggota Alpha yang ditugaskan untuk mengalihkan kerumunan zombie tidak berhasil
karena salah satu anggotanya membawa bayi dan bayi itu menangis. Alpha mengisyaratkan kepada orang tuanya untuk merelakan bayi itu dimakan zombie. Peraturan kelompok mereka hidup bersama dengan zombie harus sunyi dan senyap. Ketika menimbulkan kegaduhan, harus rela dimakan zombie. Kone yang melihat bayi tergeletak di tanah mau dimakan oleh zombie tidak tega. Ia berlari dan mengambil bayi tersebut. Dengan keahliannya, ia mampu melumpuhkan beberapa zombie yang menghalangi perjalanannya. Ia membawa bayi tersebut bersembunyi di kebun. Daryl akhirnya mengetahui Lydia dibawa kabur oleh Henry. Tidak lama kemudian, anjingnya berhasil menemukan jejak mereka. Ternyata mereka kabur keluar dari hilltop melalui terowongan rahasia. Enid menawarkan diri untuk membantu membujuk Henry agar mengembalikan Lydia. Enid yakin Henry akan bisa dipengaruhi karena dia tahu Henry pernah mencintai Enid. Sedangkan Eddie akan menunjukkan kemungkinan Henry membawa Lydia kemana. Mereka bertiga akhirnya keluar untuk mencari Lydia dan Henry. Raja Ezekiel dan pasukannya mulai beraksi untuk mencari dan mengambil proyektor yang mereka inginkan. Walaupun para zombie sudah dialihkan menggunakan musik, masih ada beberapa zombie di dalam gedung tersebut. Tentu saja, dengan mudah mereka menghabisi para zombie. Jerry lah yang akan mengambil proyektor. Kini ia sedang berusaha untuk menurunkan proyektor tersebut. Jerry akhirnya berhasil mengambil bola proyektor. Namun sayang, saat ia mau meninggalkan tempat tersebut, ia diserang oleh beberapa zombie. Karena terlalu panik, Jerry menjatuhkan bola proyektor tersebut. Inilah Henry yang sok jago membawa kabur Lydia demi cintanya. Pemikirannya kurang luas karena tindakannya bisa saja membahayakan nyawa orang lain yang lebih banyak. Tidak lama kemudian Enid dan Eddie datang menghampiri mereka. Enid berusaha membujuk Henry agar mengembalikan Lydia karena tindakan konyolnya bisa saja membahayakan semua warga Hilltop, terutama nyawa Lux dan Alden. Namun Henry tetap menolaknya karena ia menganggap itu suatu hal yang tidak adil. Entah kekonyolan apa yang dipikirkan oleh Henry, mengembalikan anak kepada ibunya dibilang tidak adil. Lydia yang mendengar perbincangan mereka keluar dan memutuskan akan kembali kepada kelompoknya. Akhirnya Daryl melakukan barter tahanan. Perlahan-lahan Lydia kembali ke kelompoknya, begitu juga dengan Lux dan Alden. Lydia langsung ditampar oleh ibunya. Ia memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya ini. Jerry memberikan informasi kepada Raja Ezekiel, ia sebetulnya sudah berhasil mengambil bola proyektor, namun sayang ia menjatuhkannya. Ezekiel kemudian memutuskan untuk kembali tanpa bola proyektor tersebut. Raja Ezekiel sudah puas meninggalkan gedung tersebut membawa bingkai piagam yang ditemukan oleh Carol. Namun, Carol menolak keputusan Ezekiel. Ia tetap akan mencari bola proyektor tersebut dan akan membawanya pulang. Akhirnya, Ezekiel tidak bisa menolak ratunya. Mereka bersama-sama menghadapi semua zombie dan menemukan bola proyektor. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gedung tersebut dengan membawa proyektor yang mereka inginkan. Sesampainya di The Kingdom, Jerry terlihat mencoba bola proyektor tersebut dan masih berfungsi dengan baik. I am looking for, I've dreamt of love and it hasn't come through. Maybe all that. Sedangkan di Hilltop, semua warga bersenang-senang karena dua anggota mereka kembali dengan selamat. Namun dari semua aktivitas yang wajar tersebut,
Henry membuat keputusan yang salah. Henry meninggalkan Hilltop dan mencari Lydia. Sebelum pergi, Henry sempat meninggalkan surat untuk Daryl. Daryl memutuskan untuk pergi mencari Henry. Connie yang melihatnya berlari dan mengikuti Daryl meminta agar dia ikut. Film kita lanjutkan episode berikutnya. Episode 12 diawali memperlihatkan Alpha dan kelompoknya meninggalkan Hilltop. Mereka terus berbaur menggunakan kulit zombie. Di dalam perjalanan, Alpha menginterogasi anaknya, informasi apa yang ia dapatkan dari Hilltop dan apa yang diperbuat oleh Hilltop kepadanya. Dari percakapan tersebut, Lydia akhirnya paham Alpha menjemputnya dari Hilltop bukan sebagai seorang ibu, namun untuk sebuah informasi. Sedangkan di Alexandria, terlihat sedang dilakukan rapat anggota dewan. Mason menyalahkan Gabriel karena mengizinkan Rosita dan Eugene keluar dari zona aman. Perbuatan mereka bisa membahayakan nyawa mereka sendiri dan juga orang lain. Nampaknya beberapa dari mereka tidak setuju dengan peraturan Mason yang menutup Alexandria dari dunia luar. Seperti Siddiq misalnya, ia tiba-tiba saja membahas masalah pekan raya yang diadakan di The Kingdom. Gabriel merasa heran kenapa Mason tidak pernah membicarakan event tersebut. Mason dengan tegas menjelaskan bahwa acara tersebut hanya akan membahayakan nyawa mereka. Namun ternyata kebanyakan dari mereka sudah tidak setuju dengan keputusan Mason. Kembali ke kawanan Alpha, mereka terlihat sedang beristirahat di suatu tempat. Di situ ternyata Henry sudah memata-matai mereka. Ada salah satu anggota yang memergokinya. Namun dengan keahlian Aikido-nya, ia berhasil melumpuhkan orang tersebut. Namun Henry tidak bisa berbuat apa-apa ketika ia berhadapan dengan Beta. Henry pun langsung dibawa menghadap ke Alpha. Henry diinterogasi, maksud dan tujuannya memata-matai kelompok mereka. Setelah diancam mau dipatahkan kaki dan tangannya, Henry akhirnya mengaku kalau ia dari Hilltop. Namun, kedatangannya ke sini bukan atas suruhan Hilltop, itu kemauannya sendiri untuk menjemput Lydia. Lydia yang mengetahuinya langsung mendekati Henry dengan mengatakan Henry bodoh dan memukulnya sampai jatuh. Akhirnya Alpha memutuskan untuk membawa Henry bersama dengan mereka. Di dalam perjalanan, Alpha bertanya kepada Lydia apa yang Lydia lakukan sehingga Henry mau bertindak bodoh menjemput Lydia. Lydia mengaku Henry berada di sebelah selnya dan ia berpura-pura membutuhkan pertolongan. Lydia juga mengatakan Henry sangat bodoh, percaya tipuan yang dilakukan oleh Lydia. Tidak lama kemudian, Alpha dan kelompoknya berhasil sampai di permukiman mereka. Ternyata, pengikut dari Alpha sangatlah banyak, lebih banyak dari kelompok-kelompok sebelumnya. Alpha kemudian minta tolong kepada Beta untuk mencarikan kulit zombie baru yang akan dikenakan Lydia. Di Alexandria, Mason mendatangi sel Negan. Mason bertanya kepada Negan, kenapa ia kembali ke Alexandria lagi, padahal ia sudah berhasil kabur. Negan meminta kepada Mason, kalau tidak bisa membunuhnya, belajarlah untuk mempercayainya. Negan meminta agar Mason percaya kepadanya. Negan menawarkan diri untuk menjadi asisten Mason, membangun sekaligus memajukan Alexandria. Tentu saja, Mason dengan tegas menolaknya. Ketika Mason mau pergi meninggalkan sel Negan, ia melihat Judith yang sedang nguping dari jendela. Daryl dan Connie akhirnya menemukan jejak Henry dan tongkat yang ditinggalkan oleh Henry. Di permukiman kelompok Alpha dan Beta,
terlihat salah satu orang sedang menguliti kulit zombie. Begitulah cara mereka untuk berkamuflase dengan zombie. Dengan cara tersebut, mereka bisa berjalan bebas kemanapun tanpa khawatir akan digigit zombie. Tiba-tiba saja ada 2 anggota mereka yang protes kepada Alpha, karena Alpha sendiri melanggar peraturan yang dibuat. Selama ini, kelompok Alpha tidak pernah menolong anggotanya yang ketangkap. Namun, begitu putrinya ketangkap, kenapa kelompok Alpha membebaskannya? Merasa tidak terima diprotes, secara perlahan Alpha membunuh kedua orang tersebut. Di Alexandria, Mason menemui Judith. Ia menanyakan kenapa Judith mendengarkan pembicaraan Negan dan Mason. Judith mengaku sudah sering berbicara dengan Negan, karena Negan mau mendengarkannya, tidak seperti orang lain yang tidak mau mendengarkannya. Mason melarang Judith agar berbicara dengan Negan lagi, karena Negan adalah monster. Namun, Judith menolaknya dengan mengatakan Negan adalah manusia bukan monster. Judith juga meyakini bahwa Negan sudah berubah menjadi baik. Begitu juga dengan Mason yang kini telah berubah. Perkataan Judith tersebut membuat Mason tercengang dan ia membutuhkan waktu sendiri untuk merenung. Alpha dan Beta terlihat sedang ngobrol membahas tentang keberadaan Henry di sana. Mereka harus bersiap-siap jikalau ada seseorang yang berusaha membebaskan Henry. Di sisi lain, ada beberapa anggota mereka yang sedang membawa mayat 2 orang yang protes tadi untuk dikasihkan ke beberapa zombie. Ternyata di sana sudah ada Daryl dan Connie. Kelihatannya mereka akan memanfaatkan beberapa penjaga yang melintas di situ. Kembali ke Alexandria, inilah dampak jika wanita lebih sedikit dari laki-laki. Sayangnya di antara ketiganya itu hanya Eugene yang belum dapat. Setelah melakukan perenungan dengan menyendiri, Mason mendatangi rumah Iron. Mason menyampaikan terima kasih kepada Iron atas dukungannya di dalam rapat dewan yang lalu. Namun pada kesempatan kali ini, Mason kelihatannya akan menyetujui Alexandria ikut berpartisipasi dalam pekan raya. Tidak lama setelah itu terlihat beberapa penduduk Alexandria sedang mempersiapkan beberapa barang yang akan mereka bawa ke The Kingdom dan akan digunakan untuk barter. Beta nampaknya akan menguji Lydia apakah ia peduli dengan Henry atau tidak. Ia menaruh 1 pisau di depan Lydia dan menyuruhnya untuk membunuh Henry. Nampaknya Lydia sangat kacau dan bingung bagaimana memutuskannya antara Henry yang baru dikenal atau keluarga mereka. Di saat Lydia bimbang mau mengikuti perintah ibunya atau tidak, tiba-tiba saja beberapa kerumunan zombie menghampiri permukiman mereka. Ada salah satu anggota mereka yang digigit zombie. Mereka akhirnya berhamburan untuk memakai topeng dan berkamuflase dengan beberapa zombie tersebut. Situasi itu dimanfaatkan oleh Daryl untuk membawa kabur Henry. Sayangnya, Henry tidak mau kabur tanpa Lydia. Namun Daryl memaksanya dan menggeret tangan Henry. Tangan Henry pun menggeret tangan Lydia. Akhirnya mereka berempat kabur dari permukiman Alpha dan Beta. Film kita lanjutkan episode berikutnya.